Ibu saudara yang kasih dalam Kristus, pagi ini saya rindu sampaikan firman Tuhan dengan judul apa yang Allah pikirkan tentang kita. Apa yang Allah pikirkan tentang kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sih di pikiran Tuhan tentang manusia itu? Apa yang ada di hati Tuhan tentang manusia itu? Mari kita lihat Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5. Apa yang ada di pikiran dan di hatinya tentang manusia? Kejadian pasal 5, perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Saudara perhatikan ayat 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Dari 2 ayat ini saya dapat satu hal, yaitu Allah adalah Allah yang memberkati ciptaannya. Allah adalah Allah yang memberkati manusia. Dengan kata lain, saudara dan saya adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Colek sebelah saudara, bilang sama dia, kamu orang yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, colek sebelah, supaya jangan lupa dia. Colek sebelah saudara, bilang sama dia gini, kamu orang yang diberkati Tuhan. Amin. Alkitab berkata waktu Allah menciptakan manusia, perhatikan saudara. Kita percaya manusia bukan hasil proses evolusi dari primata. Yang setuju katakan amin. Saya tidak yakin. Kenapa saudara? Karena kalau kita pelajari teori evolusi yang murni, maka ketika suatu makhluk itu berevolusi dari kondisi yang primitif, kemudian menjadi semakin modern, maka kondisi primitif ini akan hilang, jadi modern, makin kira-kira begitu. Tapi kalau teori Darwin itu kita analisa, katanya menurut teori Darwin, manusia itu misalnya satu grup sama primata. Seharusnya primata udah nggak ada, karena dia sudah berevolusi menjadi makhluk kita seperti ini. Tapi sekeliling kita masih banyak waung, betul saudara? Saya nggak tahu di Bogor ada nggak kebun raya? Di kebun raya Bogor ada nggak waung dan sejenisnya, monkey dan sebagainya? Mereka masih banyak, masih berkeliaran. Artinya saudara, manusia dan jenis primata jelas suatu garisnya berbeda. Dan saya percaya apa yang Alkitab katakan, bahwa saudara dan saya diciptakan oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Alkitab jelas berkata laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia pertama adalah hasil tangan Tuhan, Adam. Manusia kedua, tangan Tuhan, tapi ada bahan dasarnya, yaitu apa? Tulang rusuknya Adam. Saudara dan saya, proses yang sangat rumit, proses yang sangat luar biasa, sehingga saudara dan saya boleh ada hari ini. Waktu saya pelajari ilmu biologi, ternyata saudara-saudara, kita semua ini memang ciptaan yang diberkati, ciptaan pemenang. Kenapa saudara? Kalau saya pelajari ilmu biologi, waktu ayah dan ibu kita bersatu, maka ada jutaan sel pria yang berderang secepat mungkin untuk apa? Mengejar, menikahi, jailah bahasa kita, menikahi, bahasa biologinya, membuahi hanya satu sel telur. Millions, jutaan sel. Dan hanya sang pemenang yang akhirnya jadi wajahku dan wajahmu. Jadi di sebelah kita wajah-wajah pemenang. Wajah-wajah orang yang diberkati. Coba pandang sebelah saudara. Bilang sama dia, oh kamu pemenang ya, bilang gitu. Amin saudara. Kalau tidak, mukanya beda.
Amin saudara. Sel yang lain yang jadi. Bukan wajahmu dan wajahku yang jadi. Nggak tahu yang mana gitu. Bayangkan. Kita nih bukan langsung made in God hands. Bukan langsung buatan tangan Tuhan. Yang udah generasi kita. Tapi perhatikan. Terjadinya saudara dan saya. Tetap ada berkat di sana. Hanya pemenang. Hanya champion. Yang akhirnya berhasil menikahi satu-satunya sel telur. Jadi perhatikan. Identitasku dan identitasmu dalam Tuhan. Kita pemenang. Kita pemenang. Kita orang yang diberkati. Kalau tidak mungkin Tuhan izinkan. Colek sebelah saudara bilang sama dia, kamu ditakdirkan menjadi pemenang. Amin. Ingat, jadi hari ini yang sedang berpikir, I'm a loser, aku orang yang kalah, aku selalu gagal. Dengar baik saudara, itu tipuan iblis. Itu tipuan iblis. Itu engkau dikuasai self pity, mengasihani diri sendiri. Tidak ada orang yang terus-terusan gagal. Apalagi kalau dia memandang wajah Tuhan. Kalau dia percaya pada janji Allah, maka Tuhan akan mengangkat kehidupannya. Jangan ada seorang pun di tempat ini yang berkata, saya seorang yang kalah. Hidup saya akan begini aja. Jangan dan tidak boleh. Saudara dan saya, sejak awal Allah menciptakan, Allah memberikan berkat kepada manusia. Bahasa Ibraninya barak. To bless. Memberikan berkat. Memberkati. Dan karena Allah adalah kekal, maka berkat yang diberikan kepada manusia juga sifatnya kekal. Saudara yang kasihi Tuhan, perhatikan. Ingat firman Allah pagi ini buat kita. Setiap kita menurut firman Tuhan, you are a blessed creation. Engkau ciptaan yang diberkati. Bahkan kalau tadi saya gunakan ilmu biologi, setiap kita champion, pemenang. Jadi kalau saudara mengalami kegagalan, misalnya saat ini sedang dalam usaha kah, dalam karir, dalam studi, maju terus. Bangkit lagi. Maju terus. Bangkit lagi. Karena engkau sudah ditaruh Tuhan DNA. A winner. A champion. Pemenang. Saya pernah baca kisah hidupnya Presiden Amerika ke-16. Yang ditembak meninggal. Abraham Lincoln. Dia itu kalau baca sejarah hidupnya, biografi saudara, saya lihat banyak gagalnya. Jadi nyalon DPRD gagal, nyalon DPR gagal, nyalon ini gagal, banyak banget gagalnya. Tapi dia tidak pernah berhenti dan tidak mengizinkan kegagalan mengintimidasi hidupnya. Ada kesempatan dia nyalon lagi, ada kesempatan dia maju lagi, dia perbaiki dirinya, dia maju lagi. Gagal, maju lagi, gagal, maju lagi, gagal, maju lagi. Saudara pelajari biografi si Abraham Lincoln. Banyak sekali hidupnya dipenuhi kegagalan. Tapi dia punya mental pemenang. Kenapa saudara? Saya yakin dia ingat namanya dia. Abraham. Bapa orang percaya. Jadi saya yakin mungkin dia menguatkan dirinya dan dia berkata, Bapak ibu saya kasih nama Abraham bukan kebetulan. Saya tidak izinkan kondisi situasi mengintimidasi hidup saya. Aku harus jadi pemenang. Sama seperti Abraham yang ada di Alkitab. Dan kalau saudara pelajari biografi beliau, pada akhirnya dia berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat. Saudara-saudara, kegagalan bukan akhir segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini, hai anak muda, engkau yang mungkin sedang kacau, karena merasa kacau, gagal dalam studimu, IP-nya kurang baik gitu ya dan sebagainya. Udah, itu masa lalu. Sekarang dan ke depan, fight lagi. Ada amin. Saudara yang usaha, yang dagang, biasa itu, jatuh bangun. Amin saudara, itu biasa. Tapi yang penting, mau bangun lagi, mau maju lagi. Bapak-bapak yang ada di sini, mungkin istrimu sekarang bukan pacar pertama. Mungkin pacar ke-10.
atau pacar ke-20. Kenapa? Yang sebelumnya kau gagal. Kau datang sama dia, kau bilang, holong doro haku tuh ho. Bahasa Korea, saudara-saudara. Terus cewek tuh bilang, aku gak suka sama abang. Hancurlah hati kita. Ditolak jago. Terus kita datang sama Mei. Ini Mei bilang, no. Saya sudah ada pilihan. 2 wanita tolak kita. Tapi kan bangkit lagi. Betul gak saudara? Ketemu cewek Belanda. Ik leef je. Si Belanda bilang, kau makan nasi, aku makan keju. Tak cocok kita. 3 cewek tolak. Tapi akhirnya kan yang sekarang jadi istrimu menerimamu. Ada amin? Itu karena kau punya mental pemenang. Ada amin saudara? Gagal itu biasa. Yang ngeri adalah ketika gagal tidak berani lagi mencoba. Akhirnya jomblo forever. Dan mulai bilang, Tuhan panggil saya melajang. Yang benar. Apa itu alasan yang dicari-cari kadang-kadang? Karena sudah lama tak pernah berhasil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan. Kita, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Betul nggak yang saya bilang? Kita pernah mengalami jatuh bangun. Ini saya kasih contoh sederhana. Tapi ketika kita bangun lagi, ketika kita bangkit lagi, bukankah pada akhirnya saudara berhasil punya kemenangan? Amin. You have someone beside you. Engkau punya seseorang di sampingmu yang kau cintai, yang kau bilang I love you. Mah. Jailah. Dan dia dan kau kemudian Tuhan berkati dengan keturunan. Coba kalau dulu Anda begitu ditolak, akhirnya rasa hancur. Saya kenal seorang pria, saudara. Dia menikah udah mau 50. Saya bilang, Pak, karena anaknya masih kecil, dia udah tua gitu. Sekarang umurnya 60. Nggak salah, nggak ketuaan umur. Aduh Pak Bobi, saya dulu pernah ditolak cinta Pak Bobi. Umur berapa Pak? Udah lama, waktu saya masih muda. Udah gitu hancur hati Pak Bobi. Saya patah hati. Saya nggak mau lagi pacaran. Udahlah, saya mau jomblo aja. Gitu Pak. Iya. Akhirnya saudara, saya ingat dia umur 20-an kalau nggak salah waktu dia ditolak. Itu 20, 30, 40 dia kepahitan sama wanita gitu. Puji Tuhan gak suka sesama, ya saudara-saudara. Akhirnya ketika umur 50, ketika hatinya bilang, ayo dong, coba lagi. Seorang wanita menerima dia. Dan hari ini anaknya umur 10 tahunan. Ya gak terlambat lah, mungkin walaupun bawa anak ke TK dibilang sama opa ya. Gak apa-apa lah dibilang sama opa, yang penting akhirnya kan punya anak. Amin saudara. Glory. Kita harus sadar. Saudara dan saya diciptakan untuk diberkati. Dari kita bakal embrio gitu ya. Sel papa di kita yang jadi kita adalah the champion, sel pemenang. Artinya saudara, Tuhan sudah menaruh DNA leader, pemimpin buat saudara dan saya. Nah, dalam kehidupan ketika kita mengalami pasang surut itu hal yang biasa. Tidak ada orang yang hidupnya seperti jalan tol. Amin. Semua orang mengalami pasang surut. Tapi persoalannya adalah, apakah saudara meyakini bahwa Allah menetapkan Anda menjadi seorang pemenang? Ketika Anda membangun kepercayaan diri dengan keyakinan ini, Allah adalah Allah yang memberkati manusia. Aku adalah anaknya. Aku adalah anak yang dikasihinya. Dia Bapakku, aku anaknya. Aku percaya kalau Bapakku luar biasa, anaknya juga pasti luar biasa. Kalau Bapakku punya segala sesuatu, pasti dia support hidupku. Ketika kita meyakini bahwa tangan Tuhan yang maha kuasa itu tidak terbatas untuk menolong hidup kita, maka apapun tantangan di depan kita, kita akan berani maju. Amin saudara. Sebesar apapun badai, sebesar apapun topan, sebesar apapun rintangan di depan, mungkin secara manusia kita nggak bisa lawan, tapi kita percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kita percaya firman Bapa bahwa Dia Tuhan yang memberkati bahkan sejak Dia menciptakan manusia. Itulah mengapa banyak di antara kita, mungkin saudara sering mengalami hal-hal yang menurut saudara gak masuk akal. Saudara merasa udah mentok, saudara udah merasa udah gak ada jalan. Tapi tiba-tiba seolah pintu dibukakan oleh Tuhan. Seolah-olah ada sesuatu dinyatakan oleh Tuhan. Sehingga hari ini engkau boleh berdiri tegak.
Amin. Saudara yang telah mengalami jamahan dan kebaikan Tuhan, berikan kemuliaan buat dia.